يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wassalna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma wassalna jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma wassalna jami'al malaikatil muqarrabin khususan la'abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidhina thumma khususan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil arda magharibiha barriha wa bahriha al-haya'i minhum wal amwat thumma khususan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah thumma khususan Muhammad Siddiqul Amin thumma khususan Muhammad Al-Faruq ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Untuk para mufassir dan ahli nahwu secara keseluruhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah kemarin. Yang terakhir kemarin adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, begitu. Ya. Penting sebagai pelajaran hidup, kata-kata ghairil maghdubi dan kata-kata ad-dallin
itu selalu diterjemahkan dengan sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, diperhatikan. Al-maghdubi alaihim, para ahli tafsir itu mengarahkan kepada al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ad-dallina itu diarahkan kepada kalangan Nasrani. Yang paling penting sebagai pelajaran adalah di situ tidak langsung disebutkan al-Yahud dan tidak disebutkan langsung an-Nasara, tapi sifat yang dimiliki oleh al-Yahud dan an-Nasara, yaitu al-maghdub dan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Itu begitu. Ad-dallin, orang-orang Nasrani, di sini dikatakan begitu, adalah ad-dallin, orang-orang yang tersesat misalnya. Ya. Apa perbedaan keduanya? Inilah yang memungkinkan untuk kita jadikan sebagai pelajaran hidup kita. Bisa jadi kita Muslim, tapi sifatnya seperti orang Yahudi. Bisa jadi kita Muslim, tapi sifatnya sebagaimana orang Nasrani. Itu semacam itu. Al-maghdubi alaihim itu selalu dikaitkan dengan al-amal. Ya. Ini masalah amal. Kok kurang jelas? Sudah ngerti ilmunya tapi tidak kita amalkan. Ya. Kita sudah ngerti ilmunya, tapi kita tidak amalkan itu. Ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hanya bisa ngomong saja, tapi tidak mengatakan. Jadi hati-hati kalau seandainya sampean besok sudah jadi ustadz dan seterusnya itu. Ya. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ad-dallin ini karena kurang ilmu. Nggak ngerti ilmunya. Orang kalau nggak ngerti ilmunya akan tersesat. Ini adalah motivasi bagi kita. Ya, di samping kita harus menuntut ilmu, karena kalau seandainya perbuatan itu tanpa ilmu itu pada akhirnya juga tidak akan diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Secara umum ekstrim begitu, kalangan santri harus pakai itu. Ya. Di dalam matan Zubat, Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, yang dengan tanpa menggunakan ilmu, ya'malu, melakukan amalan ibadah, sholat, tapi nggak ngerti ilmunya, wudu, tapi nggak ngerti ilmunya, ibadah secara umum, itu tidak ngerti ilmunya. Ya. Begitu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang bi ghairi ilmin, yang dengan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, ya'malu, melakukan amalan ibadah, a'maluhu, maka amal perbuatannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ilmu itu menjadi sangat penting. Ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Yang mampu berla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama adalah Allah itu sendiri. Huwa wal malaikatu, dan malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Ini motivasi bagi kita. Kata-kata ad-dallin, orang kalau seandainya kepingin menuju pada sesuatu tempat tapi nggak ngerti arahnya, nggak ada ilmu untuk ke sana, maka dia akan tersesat. Oleh sebab itu motivasi ini sampean harus terus belajar. Harus belajar terus. Ya, sudahlah. Ilmu itu yang membedakan antara kita dengan yang lain, dengan makhluk yang lain. Ya, begitu. Oleh sebab itu penting. Ketika kemudian kita punya ilmu, kita harus gunakan. Karena kalau seandainya kita sudah ngerti dan tidak kita praktekkan, tidak kita amalkan, itu al-maghdubi alaihim.
al-maghdubi alaihim. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi di sini yang disebutkan bukan langsung al-Yahud wan Nasara, tapi sifat. Ya. Yahud dikatakan al-maghdub alaihim karena ngerti ilmunya, akan tetapi tidak mau mengamalkan. An-Nasara itu adalah, sifatnya adalah orang yang tersesat, itu dikaitkan dengan ilmu. Ini menjadi sangat penting sebagai pelajaran hidup kita. Ya, kata-kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di sini pakai isim. Al-maghdubi pakai isim, ad-dallin pakai isim. Isim itu tidak berzaman. Isim itu tidak dikaitkan dengan zaman lampau, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Tidak berkaitan dengan itu. Kalau an'amta kemarin itu muaqqatan, berzaman itu. Karena demikian daya tekannya, ya, itu lebih dibandingkan dengan ini. Karena pakai isim ini. Faidahnya isim itu adalah thubut dan istimrar. Thubut, ya, dan istimrar. Isim itu begitu. Ya, diperhatikan. Jadi jangan sampai kita kemudian berilmu tapi tidak mengamalkan. Gitu. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wa alimun, orang yang ngerti itu, bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, yang tidak mengamalkan ilmu, mu'adzabun, itu semuanya akan pada akhirnya mu'adzabun, disiksa, min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Matan Zubat, nazamnya begitu. Oleh sebab itu menjadi sangat penting pelajaran siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi selalu diarahkan kepada orang Yahudi, itu terkait dengan amalnya yang tidak cocok dengan ilmunya. Kemudian ad-dallin itu dikaitkan dengan an-Nasrani, orang yang tersesat, lebih disebabkan karena dia berjalan tanpa dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Itu semacam itu. Dan karena di sini yang disebutkan itu bukan orang, tapi sifat, maka bisa jadi kita muslim, tapi memungkinkan untuk al-maghdub di situ kita. Kita muslim, tapi memungkinkan untuk ad-dallin. Itu semacam itu, diperhatikan ya. Jangan sampai kemudian kita tidak mengamalkan ilmu yang kita gunakan. Itu semacam itu. Sekarang kita masuk pada suratul Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Pertama memang seperti itu, setiap kali kita menganalisis sebuah teks itu mesti begini. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Itu semacam itu. Ini isim fi'il atau huruf. Gitu. Tentang alif lam mim, itu namanya al-huruf al-muqatta'ah. Ya. Fawadihus suwar, ya, diletakkan di sini aja. Sudah. Apa? Permanen tadi? Oh. Begitu. Jadi permulaan surat banyak juga yang dimulai oleh al-huruf al-muqatta'ah yang oleh para ulama secara umum ini dibedakan menjadi dua penafsiran besar, meskipun lebih sebenarnya. Dua penafsiran besar. Ya. Yang pertama ini dianggap sebagai sirrun min asrarillahi. Ya, sirrun min asrarillahi. Ini dianggap sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat sehingga tidak bisa difahami. Ya. Ya sudah. Alif lam mim begitu. Tapi penafsiran yang kedua, yang ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih masuk akal, lebih logis, lebih rasional adalah menginformasikan sejak awal bahwa Al-Qur'an
itu terdiri dari huruf-huruf sebagaimana huruf-huruf itu biasa ditulis oleh orang-orang Arab yang pada saat itu tidak percaya terhadap Al-Quran, biasa diucapkan oleh orang-orang Arab yang juga tidak pada saat itu yang tidak percaya kepada Al-Quran. Datangkan yang semisal Al-Quran itu, datangkan. Al-Quran kan bukan sesuatu yang aneh. Huruf-hurufnya terdiri dari huruf-huruf yang biasa sampean pakai. Kira-kira begitu. Ini ada alif, ada lam, ada mim, ada kaf, ada ha, ada ya, ada ain, ada shad. Itu kan biasa sampean kenal itu. Dialognya itu seperti itu. Ya. Kalau seandainya memang Anda semua itu misalnya, dialognya seperti itu kan, menuduh bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, bukan firman Allah, bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, ya silahkan buat. Nggak ada yang aneh di dalam Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf alif, lam, mim. Ini yang dianggap lebih rasional. Penafsiran seperti itu oleh kalangan ulama itu dianggap yang rojih. Tidak ada artinya memang, tapi sekedar untuk mengingatkan bahwa Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Karena demikian, kalau seandainya memang Al-Quran itu dituduh sebagai sesuatu yang menjadi buatan Muhammad, ucapan Muhammad, bikinan Muhammad misalnya, ya silahkan dibuat. Itu kan bukan merupakan sesuatu yang asing bagi sampean. Sampean ada ahli fasahahnya, ada ahli sastranya, ada ahli balaghahnya. Sudah biasa yang namanya berlomba-lomba untuk kemudian membuat puisi, membuat syair dan seterusnya. Ya silahkan buat seperti Al-Quran. Ada dua penafsiran, ada dua sikap besar. Ada orang yang ada ulama tafsir atau ahli tafsir yang sejak awal sudah tidak lagi ngungkit-ngungkit alif lam mim, ya sudah, itu yang mengetahui adalah Allah. Itu seperti itu sikap. Ada yang mengatakan ini rasional. Sebagai penegasan kepada para orang-orang yang pada saat itu tidak percaya bahwa ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah. Untuk menegaskan ini terdiri dari huruf-huruf yang biasa sampean pakai. Ada alifnya, ada lamnya, ada memnya, ada kaf, dan seterusnya. Semua, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir itu, terdiri dari susunan kata yang seperti itu. Susunan huruf hijaiyah yang seperti itu. Kalau seandainya Anda memang menuduh bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, ya silahkan dibuat seperti ini juga. Sikap tentang al-huruf al-muqatta'ah itu seperti itu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan huruf hijaiyah yang menjadi susunan dalam ayat-ayat berikutnya, itu semacam itu. Ya, itu bagaimana kita menyikapi itu seperti itu. Ada dua penafsiran besar secara umum, ya kalau dibedakan. Ada yang mencoba untuk kemudian, tapi secara umum dibedakan dua itu. Yaitu adalah rahasia Allah, begitu saja. Yang kedua adalah untuk memberikan peringatan dan penegasan kepada para mereka yang kemudian tidak percaya bahwa itu adalah firman Allah. Ya silahkan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum, dan seterusnya, itu silahkan. Barang Al-Quran itu juga terdiri dari huruf-huruf yang biasa sampean kenal, itu intinya seperti itu. Kalau seandainya itu misalnya ada dalam batas kemampuan manusia, harusnya mereka sudah mampu. Tantangan Al-Quran sampai sekarang itu tetap, tapi tidak ada yang mampu untuk kemudian menandingi yang semisal Al-Quran itu tidak mampu. Itu semacam itu. Tentang alif lam mim itu seperti itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang kita ngomong tentang dzalika. Ya. Dzalika ini namanya isim isyarah.
Setiap isim isyarah itu pasti butuh yang namanya musyarun ilaihi. Jadi kata-kata ini, kata-kata itu adalah kata petunjuk. Pasti pada akhirnya ada sesuatu yang ditunjukkan. Kitab ini berarti yang ditunjukkan adalah kitab. Itu namanya musyarun ilaihi. Ini adalah orang laki-laki. Orang laki-laki ini itu sama. Ya, seperti itu. Itu namanya musyarun ilaihi. Gitu. Secara umum, sesuatu yang ditunjuk, ini kalau seandainya saya contohkan, hadza ar-rajulu. Hadza ini namanya isim isyarah. Ar-rajulu di sini adalah musyarun ilaihi. Begitu. Ya. Hadza rajulun. Ini adalah isim isyarah, ini rajulun adalah musyarun ilaihi. Ya, begitu. Yang penting untuk kemudian kita kembangkan dalam konteks melakukan analisis teks itu adalah bahwa musyar ilaih itu dibagi menjadi dua secara umum. Apa saja itu? Ada yang berupa isim nakiroh, ada yang berupa isim ma'rifat. Lagi-lagi konsep ma'rifah nakiroh menjadi sangat penting untuk melakukan analisis. Di antaranya ketika kita bertemu dengan isim isyarah. Kalau seandainya musyar ilaihnya, kalau seandainya isim yang ditunjuk itu berupa isim nakirah, bagaimana? Langsung ditentukan sebagai khabar. Secara umum begitu. Jadi kenapa rojulun ini kok kemudian ditentukan sebagai khabar? Hadza bermula ini adalah rojulun, orang laki-laki. Hadza bermula ini adalah rojulun, orang laki-laki. Hadza utawi iki, iku rojulun. Ya, wong lanang. Kenapa kok kemudian diberi iku di sini? Kenapa kok kemudian diberi adalah di sini? Karena ini khabar. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai khabar? Karena ini bentuknya adalah nakiroh. Musyarun ilaihi yang berupa isim nakiroh. Ya, karena demikian pemahaman kita tentang bahwa ini isim nakiroh, ini adalah isim ma'rifat menjadi sangat penting. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berupa isim ma'rifat. Di mana isim ma'rifat ini ada dua macam. Ya, ada yang mu'arrafnya itu bi'al, ada yang bi ghairi al. Secara umum begitu, penyikapan pemula itu begitu. Meskipun nanti ketika kita baca-baca tafsir itu mesti ada perkembangan-perkembangan berikutnya. Tapi paradigma berpikir yang kemudian harus kita tegaskan kepada murid-murid kita itu adalah bahwa musyar ilaih itu dibagi menjadi dua. Ada yang berupa isim nakiroh, ada yang kemudian berupa isim ma'rifat. Ketika musyar ilaihnya berupa isim nakiroh, itu langsung ditentukan sebagai khobar. Ketika ma'rifat masih diklasifikasikan lagi, masih dibagi lagi menjadi dua. Ada yang ma'rifatnya itu dengan menggunakan al, ada yang kemudian ma'rifatnya bi ghairi al. Ketika kemudian ma'rifatnya itu bi al, maka terkenallah kaidah mu'arrafun bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim ma'rifat ba'da isyaratin yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al u'riba, maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atoh bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Ya. Ketika kemudian musyar ilaihnya berupa isim ma'rifat, silahkan kemudian dilihat apakah ma'rifatnya dengan menggunakan an atau bi ghairi al. Ketika kemudian menggunakan al, maka i'rabnya itu antara lain adalah na'at atau bayan atau badal. Ketika bi ghairi al itu langsung ditentukan sebagai khabar. Itu semacam itu. Ya. Apakah pada akhirnya ketika mu'arrafnya bi'al itu ditentukan sebagai na'at atau bayan atau badal, ini substansinya sama. Kenapa? Karena semuanya termasuk dalam kategori tawabi. Isim-isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya. Itu semacam itu. Ya. Sekarang kita terapkan di sini. Dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Dzalika jelas-jelas isim isyarah. Yang jatuh setelah isim isyarah
adalah musyarun ilaihi. Ternyata musyar ilaihnya ada alnya. Itu. Ternyata musyar ilaihnya ada alnya di situ. Maka ini kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Kenapa? Karena ada alnya. Isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al, maka isim tersebut u'riba di i'rabi na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atau bayan au badal atau ditentukan sebagai badal. Kalau seandainya misalnya dzalika, misalnya di sini kita tentukan sebagai mubtada, lebih disebabkan karena dzalika adalah merupakan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena demikian maka ini ditentukan sebagai mubtada. Ya, jatuh di awal jumlah di sini. Mubtada harus dibaca rafa. Maka inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya di sini adalah dzalikal kitabu. Saya tegaskan kepada para pemula. Kata-kata dzalikal kitabu bukan merupakan susunan idhofah. Misalnya diasumsikan dzalika sebagai mudhaf, al-kitabu sebagai mudhafun ilaihi. Bukan. Hubungan dzalikal kitab itu adalah isim isyarah dan musyarun ilaih. Yang itu kemudian ada aturannya. Apakah musyar ilaihnya berupa isim nakirah atau berupa isim ma'rifat. Ketika nakirah langsung ditentukan sebagai khobar. Ketika ma'rifat dilihat terlebih dahulu. Apakah ma'rifatnya dengan menggunakan al atau bi ghairi al? Itu semacam itu. Apakah ma'rifatnya dengan menggunakan al atau bi ghairi al? Kalau seandainya ma'rifatnya bi al, itu maka kena kaidah. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Kaidah ini terkenal. Ya. Kaidah ini terkenal, tapi nggak usah ditanyakan kitabnya dari mana. Saya sendiri nggak tahu kitabnya dari mana itu. Ya. Kaidah ini sangat terkenal, gitu. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa dzalika itu adalah isim isyarah. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat dan itu jatuh di awal jumlah. Karena demikian maka dia ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka dia harus dibaca rafa. Tanda rafanya apa Ustaz? Lagi-lagi berkutat pada itu. Ya, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang sudah mandek, sudah mati, sudah. Tidak mungkin ada perkembangan selanjutnya. Ya. Kalau seandainya sampai mempelajari alfiyah, kalau seandainya mempelajari kitab-kitab nahwu dan seterusnya itu, ya sudah, itu tidak akan ada perkembangan lagi. Kita selalu akan berkenalan dengan i'rab yang namanya mahalli, di mana ketika itu berubah, maka tidak akan ada bukti berupa tanda i'rab. Itu semacam itu. Dzalikal kitabu ditentukan sebagai mubtada, lebih disebabkan karena dzalika termasuk dalam kategori isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat, jatuhnya di awal jumlah, karena demikian ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka di sini dibaca rafa. Tanda rafanya apa di sini Ustaz? Kenapa kok dzalika itu yang dibaca rafa, yang katanya berhukum mubtada dibaca rafa itu kok di fathah di sini? Itu semacam itu. Tidak semua perubahan i'rab, apakah itu rafa, nasab atau jar, itu selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Karena demikian selalu saya katakan konsep tentang anwa'ul i'rab, lagi-lagi anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita kuasai. Dalam semua buku saya, apakah yang kecil seperti ini adalah untuk pemulanya yang biasa dihafalkan di kita seperti itu. Ataukah ini yang bisa dikatakan ini buku induknya yang lumayan lebih kompleks, lebih lengkap dan seterusnya dibandingkan dengan yang ini? Itu semuanya selalu saya tegaskan anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan kepada murid-murid kita bahwa yang namanya perubahan i'rab itu tidak selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Itu semacam itu. Ya. Jadi, kenapa kok kemudian K, seperti yang kemarin kita ulang-ulang? Kaf di sini adalah, fathah di sini adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Bukan harokatul i'rab di sini.
Karena ini adalah harokatul bina, maka tidak bisa kemudian kita tegaskan fathah ini menunjukkan nasab, dhammah ini menunjukkan rafa, kasroh ini menunjukkan jar. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena harokatul bina. Kok bisa disebut bahwa ini adalah harokatul bina? Karena dzalika termasuk dalam kategori isim isyarah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Perhatikan. Dzalikal kitabu. Bukan susunan idhafah. Itu adalah susunan isim isyarah dan musyarun ilaihi. Di mana bagaimana kita harus bersikap tentang musyar ilah. Sudah ada petunjuknya. Apakah musyar ilahnya itu berupa isim nakirah atau isim makrifat. Kalau seandainya berupa isim nakirah maka ditentukan sebagai khabar. Kalau seandainya makrifat dilihat. Apakah mu'arrafnya itu bi'al atau bi ghairi al. Kalau seandainya kemudian makrifatnya dengan menggunakan al. Maka kemudian ikut pada kaidah atau pada nazam bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal. Di dalam tafsir ada diskusi. Kenapa kok dzalika? Kok tidak hadza? Ada diskusi loh. Ya. Dzalika itu sesuatu yang lil ba'id, jauh. Hadza itu lil qarib. Ya. Ada diskusi tentang masalah itu. Kenapa kok dzalikal kitab? Kok tidak hadzal kitab? Ya. Itu yang dikatakan bahwa li'uluwi sya'nihi wa 'azimi sya'nihi. Kalau seandainya sampean kepingin mendekati Al-Qur'an, itu harus bersusah payah. Ya, untuk menguasai Al-Qur'an, totalitas itu menjadi kata kunci. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus berjihad kita. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak sederhana. Kalau ini kan dekat. Usaha yang bisa kita lakukan karena dekat, tidak usah terlalu ribut-ribut atau sibuk-sibuk. Tapi kalau itu dzalika, itu adalah sesuatu yang jauh. Karena jauh, kalau seandainya kita tidak punya bekal yang cukup, kita tidak punya perangkat keilmuan yang cukup, ya, kita akan kemana misalnya? Ya, ini pakai dzalika, tidak pakai hadza. Kenapa ini kok kemudian alif lam mim hadzal kitabu? Kok tidak hadzal kitabu? Kok dzalikal kitabu? Butuh bekal yang cukup untuk kemudian kita bisa mendekati Al-Quran. Karena jauh ini. Begitu. Kalau seandainya sampean tidak punya bekal berupa keilmuan, berupa wawasan, itu bisa jadi kalau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai malpraktek. Ya. Malpraktek. Oleh sebab itu, sampean jangan ikut-ikutan, misalnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Iya, gak apa-apa. Memang kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Tapi yang bisa kembali kepada Al-Quran adalah orang ilmuwan. Jangan sampean tidak ngerti apa-apa. Ya, gak ngerti nahwu, gak ngerti apa. Cuman bekal terjemahan, itu langsung kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Itu berat kalau seandainya seperti itu sampean. Saya contohkan. Ya, bahwa Al-Quran harus didekati dengan ilmu. Apa ini? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiquna atau yutiku, kalau seandainya kita cek di dalam kamus itu artinya mampu. Wa 'alal ladzina, dan atas orang adalah atas orang-orang yutiqunahu yang mampu untuk melakukan as-siyam, puasa. Fidyatun,
boleh berarti tidak puasa dengan cara membayar fidyah. Bayangkan. Ini Quran. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiqunahu yang mampu melakukan puasa, boleh tidak puasa, kan begitu kalau di sini. Fidyatun, dengan cara membayar fidyah, 1 hari 1 mud. 6 on. Apa begitu? Kan tidak. Karena demikian, kalau seandainya sampean itu misalnya mencoba untuk kemudian melihat ayat ini di dalam tafsir-tafsir, misalnya tafsir Jalalain, itu ada kata-kata wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang la yutiqunahu. Ini namanya majaz nuqsan. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada lanya, tapi dianggap adalah. Saya cek di dalam tafsir Jalalain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yutiqunahu, atau yutiqu itaqatan wa mutaqan fa huwa mutiqun wa dzaka mutaqun atik la tutik mutaqun. Tasrifannya seperti itu. Kalau dicek di dalam kamus, itu artinya adalah atoko itu adalah mampu. Dan atas orang-orang yang mampu melakukan puasa, boleh tidak puasa, fidyatun, dengan cara membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu membayar makan atau memberi makan kepada orang-orang miskin. Itu terjemahan lafziyah dari ayat ini. Tapi bagaimana ahli tafsir yang luar biasa dan seterusnya, misalnya ditawarkan oleh tafsir Jalalain misalnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Ada lam yang dibuang di situ. Itu namanya majaz nuqsan. Ya kan? Ada ayat yang tidak ada lamnya, dianggap adalah. Ada ayat yang ada lamnya, dianggap tidak ada. Ya, apa ini artinya? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Apa artinya? La uqsimu, saya tidak bersumpah. Masa begitu? Saya tidak bersumpah. Hah? La uqsimu, masa artinya saya tidak bersumpah? Kalau seandainya sampai melihat, misalnya meskipun kita tidak mengatakan itu adalah zaidah, mesti allamu zaidatun. Mesti faidahnya adalah taukid. Silakan dicek di dalam tafsir-tafsir yang ada. Ini bagaimana Al-Quran itu sangat serius, sampai diibaratkan di situ. Ada diskusi di kalangan ulama di situ. Kenapa kok kemudian pakai dzalika, yang artinya itu, tidak pakai hadza? Itu bisa diterjemahkan bahwa itu ulu sya'nihi, azimu sya'nihi, itu agung, itu sesuatu yang serius, yang apabila tidak didekati oleh dengan perangkat keilmuan yang kokoh, yang kuat, itu pasti pada akhirnya akan ada terjadi malpraktek. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita mau mendekati Al-Quran, itu harus serius. Karena di situ pakai isim isyarah dzalika loh ya. Ayat yang kedua ini, surat yang kedua. Setelah Al-Fatihah, setelah itu Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Itu. Ini jauh ini. Sampean akan melakukan perjalanan jauh untuk kemudian bisa mendekati Al-Quran. Karena demikian, maka butuh bekal yang cukup. Butuh keilmuan dan wawasan yang luar biasa. Kalau seandainya kita kemudian kepingin mendekati Al-Quran, silahkan merujuk kepada Al-Quran langsung, merujuk kepada Al-Hadith langsung, silahkan. Tapi butuh perangkat keilmuan yang cukup untuk itu. Yang kalau seandainya tidak, maka terjadilah apa yang kemudian kita kenal dalam istilah kedokteran sebagai malpraktek. Ini dokter gadungan ini. Ini bukan mujtahid sungguhan ini, mujtahidan ini. Ya kan, pintu ijtihad gak ada yang menutup, terbuka semua. Ya kan? Tapi butuh perangkat keilmuan untuk kemudian mampu mendekati Al-Quran dan Al-Hadith.
Wasyartu fil mufti ijtihadun wa huwa an ya'rifa min ayil kitabi was sunan wal fiqhi fi furu'ihi syawaridi wa kulli ma lahu minal qawaidi ma bihi minal madzahibil lati taqarrarat wa min khilafin muthbati wan nahwi wal usuli ma ilmil adab wal lughatil lati atat minal arab qadran bihi yastambitul masaila bi nafsihi liman yakunu saila ma ilmihi tafsira fil ayati wa fil hadithi halatan ruwati wa mawdi'al ijma'i wal khilafi fa ilmu hadzal qadri fihi kafi. Itu adalah nazam untuk kemudian memungkinkan seseorang itu menjadi mufti yang bisa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadits secara langsung, yang kalau seandainya tidak terpenuhi dalam nazam itu, maka terjadilah apa yang kemudian bisa kita sebut sebagai malpraktek. Ini penting bagi sampean. Ini tuntutan ilmiah. Al-Quran itu sesuatu yang sangat serius. Oleh sebab itu ungkapan yang dipilih di situ adalah dzalikal kitabu. Ini ungkapan serius ini. Kalau seandainya sampean misalnya tidak punya bekal yang cukup, tidak punya wawasan yang cukup, itu maka Quran bisa disalahfahami. Sampean wajib memahami Al-Quran. Pendekatan minimal untuk kemudian bisa sampai kepada itu, diantaranya adalah nahwu shorof yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita hafalkan, yang selalu di pondok kita sehari-hari seperti itu. Jadi dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa kok kemudian pakai dzalika? Di situ ada diskusi. Kenapa kok tidak hadza? Kok pakai dzalika di situ? Kenapa kok kemudian lil ba'id? Kok tidak lil qarib? Li'uluwi sya'nihi wa 'azimi sya'nihi. Ini masalah serius loh, yo. Masalah serius ini Quran ini. Ya, ini masalah serius Quran ini. Rek sampean tidak serius, sulit untuk kemudian mendekati Al-Quran. Karena apa? Ini sesuatu yang jauh. Buktinya pakai dzalika di situ. Begitu. Dzalikal kitabu, dzalika utawi, bermula itu, rupanya Al-Kitabu kitab. Ya. Banyak diskusi, Rek, yang kadang saya sulit untuk menyimpulkan itu. Ya. Dzalikal kitab, banyak diskusi. Alnya al apa ini? Ya kan? Alnya al apa ini? Apakah surat Al-Baqarah ini memang ini adalah madaniyah? Ini surat yang diturunkan di Madinah. Misalnya. Tapi apakah kemudian Quran sudah diturunkan secara lengkap pada saat itu? Al yang ada di dalam Alkitab itu merujuk pada apa itu? Alkitab. Alkitab ini adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran pada waktu itu belum diturunkan secara lengkap. Diskusinya seperti itulah. Ya kira-kira. Untuk menentukan al ini, al apa misalnya. Ini agak berat juga itu. Ya kan? Apakah ba'dul Quran yang kemudian sudah turun pada saat itu sebelum surat Al-Baqarah, atau secara totalitas, secara keseluruhan adalah Al-Quran itu. Ya, itu semacam itu. Tapi secara umum, kalau seandainya kita sekarang yang membaca, di mana Al-Quran sudah terkodifikasikan dengan bagus, itu sudah tidak ada masalah bahwa al yang ada di dalam Alkitab di sini adalah al-li'ahdidhihni. Al-Quran yang sudah kita bayangkan, ya, Al-Quran yang sudah kita bayangkan di dalam otak kita, yang terdiri dari 30 juz, 114 ayat, surat, dan ada kila mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan beda tergantung pada, dan seterusnya itu, pasti arahnya kepada itu. Kalau seandainya yang membacanya itu adalah kita sekarang, di mana Al-Quran itu sudah terkodifikasi dengan bagus. Alnya di sini adalah al-ahdiyah li'ahdidhihni, li'ahdidhihni, li'ahdidhihni. Karena sudah muncul dalam otak dan pikiran kita bahwa yang namanya Al-Quran adalah itu, yang lain. Yang bukan yang lain adalah itu, bukan yang lain. Begitu. Dzalikal kitab, dzalika bermula itu, rupanya Alkitabu kitab, khabar dari dzalika sekarang adalah la raiba fihi. Adalah la raiba, tidak ada keraguan, adalah maujud fihi di dalam Alkitab.
Hudan merupakan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ini diskusinya berat semuanya ini. Sampai bingung kadang-kadang membaca itu. Yang membaca saja bingung, apalagi tidak membaca. Justru karena membaca Ustadz bingung itu. Kalau nggak membaca kan nggak bingung, nggak ada yang dipikirkan, gitu kan? Gitu. Oleh sebab itu baca sampai. Bener tak Al-Quran itu kan masa? Kenapa kok ikhtisasul huda lil muttaqin? Kenapa kok kemudian yang namanya hidayah itu lil muttaqin? Hati-hati sampean ini. Loh, Al-Quran kan bisa jadi petunjuk orang-orang yang tersesat juga. Diskusinya banyak. Ya, wacana-wacana yang kemudian bisa jadi tidak kita pikirkan ketika kita baca. Loh iya ya, kok bisa? Kan justru kalau lil muttaqin itu kan tahsilul hasil. Orang muttaqin, namanya orang muttaqin, itu kan sudah mendapatkan hidayah. Kenapa kok kemudian masih ada penekanan hudan lil muttaqin? Ya kan? Kan enaknya itu hudan lil fasiqin misalnya begitu. Dan seterusnya. Ya kan yang harus diberi, misalnya ada diskusi itu di dalam, ada perdebatan. Kenapa kok kemudian kita itu sulit untuk pinter itu? Ya kan? Dulu kan nggak ada fotokopi, nggak ada macam-macam, semuanya serba nulis sendiri. Tapi orang kok pinter-pinter. Sekarang ada laptop, sampean nggak usah nulis, copy, paste, klik, langsung muncul. Ya kan? Nggak usah nulis-nulisan. Ya kan? Tapi kok nggak pinter. Harusnya kalau seandainya kita lihat fasilitas, kita harusnya lebih pinter dibandingkan dengan orang-orang dulu. Ya kan? Apakah benar? Pertanyaan bersasarnya kan begitu. Apakah benar potensi itu hanya diberikan oleh Allah kepada generasi awal dan tidak diberikan kepada generasi mutakhir seperti yang sekarang misalnya? Kan tidak. Katanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kan begitu kan? Harusnya kita lebih. Tapi kenapa kita kok kemudian tidak lebih pintar dibandingkan dengan mereka-mereka yang luar biasa itu? Lebih disebabkan karena kita kena kaidah al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun anil maqsud. Sibuk pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan kita, itu adalah i'radun anil maqsud. Al-ishtighal bi ghairil maqsud adalah i'radun anil maqsud. I'radun anil maqsud. Sibuk pada sesuatu yang bukan merupakan tujuan adalah i'radun, merupakan keberpalingan anil maksud dari tujuan kita. Kalau seandainya sampean kepingin menjadi seorang ilmuwan, jangan banyak main-main. Kurangi yang namanya memegang HP, kurangi yang namanya dan seterusnya. Ya, agar tidak i'rad anil gharad, anil maksud. Itu semacam itu. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika bermula itu, rupanya alkitabu kitab adalah la raiba, tidak ada keraguan, adalah maujud fihi di dalam kitab. Hudan merupakan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang saya akan berbicara tentang la raiba. Ya, ini sudah kan? Tentang la raiba. Lam yang ada pada la raiba disebut sebagai la allati linafyil jinsi. La raiba. Lam yang ada pada la raiba ini adalah la allati linafyil jinsi. La allati linafyil jinsi. Begitu. Jadi lam ini sapu habis, apa namanya itu? Sapu bersih. Jenis keraguan itu hilang, harus hilang. Tidak ada sama sekali jenis keraguan fihi di dalam Al-Quran. Ini la allati linafyil jinsi. Jenis-jenis keraguan itu semuanya tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Kok tahu bahwa la allatil nafil jins itu apa? La yang beramal sebagaimana inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar.
ini pengamalannya sama persis dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Akan tetapi ini khusus masuk pada isim nakiroh. Lagi-lagi, ya isim nakiroh. Jadi kalau seandainya kita tidak ngerti, ini isim nakiroh, ini isim ma'rifat, ya nggak bisa. Ketika kita kemudian menemukan sebuah la, masuknya kepada isim nakiroh, itu namanya la allatil nafil jinsi. Pengamalannya sama persis dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena demikian, dia punya isim dan dia punya khabar. Ya, dia punya isim dan dia punya khabar. Mana isimnya? La raiba. Khabarnya mana? Maujudun, yang dibuang. Ya. La raiba, tidak ada keraguan, adalah maujud fihi, di dalam Alkitab. La raiba, tidak ada keraguan, adalah maujud fihi, di dalam Alkitab. Ya, saya tegaskan bahwa la raiba ini nanti jumlahnya dijadikan sebagai khabar dari dzalika di sini. Dzalika mubtada, Alkitab di sini adalah kita tentukan sebagai badal misalnya. Boleh badal, boleh atau bayan, boleh na'at kalau menurut nadhab, ya. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal. Mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah. Jumlah, diperhatikan. Khabarnya adalah jumlah yang terdiri dari la raiba fihi. La raiba fihi, lamnya termasuk dalam kategori la allati linafil jinsi, berpengamalan sebagaimana inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena demikian pasti pada akhirnya kita akan berhadapan dengan isimnya la dan khabarnya la. Karena keterbatasan waktu ya, nanti kita lanjutkan besok pagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Silakan.